Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman channel Ilkom Unu Blitar. Kali ini kita masih di topik masalah seputar problematika setelah unggah WordPress ke hosting. Di video yang pernah saya publikasikan sebelumnya, saya menyampaikan bahwa ketika WordPress rusak setelah diunggah ke hosting, maka solusinya adalah dengan mengganti beberapa baris pada tabel WP option dengan URL domain kita yang sudah online. Dan itu saya kira sudah tuntas dan beberapa sudah dipraktikkan oleh teman-teman semuanya dan itu sudah berhasil. Contohnya adalah website yang satu ini, ada bmtnujombang.my.id. Ini ketika saya akses secara online sudah berhasil, berandanya sudah tampil dan tidak rusak. Namun ternyata ada masalah yang lain. Seperti ini contohnya, ketika kita mengakses link yang lain, misalkan di halaman visi, misi, dan tujuan. Nah, ini mengalami not found atau halaman tidak ditemukan. Ini aneh, padahal di localhost jelas-jelas halaman ini pasti ada. Tapi ketika diakses online, kenapa kok jadi tidak ada begitu? Misalkan yang lain, kita mengakses ini misalkan postingan ya. Oke, lamar sekarang pengurus pembiayaan. Ini kok lamar sekarang ya? Kayak ngelamar calon istri aja. Nggak apa-apa lah, terserah yang bikin web ya. Tapi ya secara umum sudah bagus lah webnya. Klik. Nah, ini not found juga. Padahal itu menampilkan postingan saya kira. Dan ini tadi visi misi menampilkan laman. Postingan maupun laman ternyata sama-sama tidak bisa. Nah, apa problemnya? Saya kira gini, problem yang seperti ini ada di .htaccess pada folder file manager. Folder file manager itu ada di cpanel teman-teman. Coba kita akses cpanelnya ya. /cpanel. Nah, coba saya sudah minta akun cpanelnya. Coba kita cek. Seperti ini. Nah, dari tampilan cpanel ini kita bisa akses file manager, kemudian public HTML. Nah disinilah tempat file-file hasil instalasi WordPress berada ya. Saya kira ini sudah betul. Ada satu file yang harus diperhatikan yaitu file.htaccess. File.htaccess itu sifatnya hidden teman-teman atau tersembunyi. Kita bisa menampilkan di sini show hidden file. Nah, tiba-tiba ada tetap nggak ada. Kalau masih nggak ada ya kita buat aja. Ini sering kita abaikan karena di localhost exam kita tidak memperhatikan .htaccess. Entah ada apa enggak itu nggak penting. Yang penting localhost kita sudah tampil dan memang kenyataannya tampil secara aman ya, nggak mengalami error apapun. Tapi ketika diunggah online tiba-tiba jadi error. Baik, solusinya adalah kita coba menambahkan file baru. Kalau filenya sudah ada akan muncul teman-teman di sini. Kalau tidak ada ya ditambahkan aja. Plus file. New file name ditambahkan .htaccess. Create new file. Nah, seperti ini. Kita edit aja. Oke, jadi htaccess ini berfungsi untuk memberikan authorization atau perizinan kepada seluruh pengunjung di website kita untuk bisa mengakses link-link atau direktori yang ada pada website. Oke, ini htaccess. Nah, jadi sekarang pengunjung sudah diizinkan untuk mengakses, sudah diautorisasi ya. Kalau nggak diizinkan ya bisa-bisa htaccess itu juga bisa jadi sarana untuk ngeblok atau mencegah pengunjung dalam mencari direktori atau mengakses URL tertentu.
Kadang hati akses ini juga bisa berfungsi untuk redirect teman-teman. Ya tergantung penggunaan sih. Coba kita akses lagi ya. Ini, nah kalau kita browsing apa itu hati akses nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah ini salah satu fungsinya bisa digunakan untuk mencegah para pengunjung dalam melakukan kegiatan browsing. Oke, meredirect juga bisa, memberikan proteksi dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa baca di banyak situs untuk menjelaskan hati akses. BMT NU Jombang. Coba kita akses lagi. Kita klik visi misi tujuan. Nah, sekarang sudah bisa. Kenapa sudah bisa? Karena pengunjung sudah diizinkan untuk mengakses. Coba lamar sekarang lah, sudah bisa. Nah, seperti ini. Oh, yang lain? Nah, sudah bisa. Oke, saya kira nggak masalah. Berarti masalah sudah selesai, sudah ada solusi. Untuk contoh .html bisa teman-teman download di halaman deskripsi di bagian bawah. Kemudian yang penting lagi yang perlu diperhatikan teman-teman adalah harus memastikan bahwa teman-teman bisa mengakses WP admin. Nah, begini. Sudah bisa lah. WP admin ini adalah sarana untuk bisa mengedit atau mengkustomisasi secara online teman-teman. Tidak perlu lagi ngedit di localhost, langsung aja ngedit di hostingnya. Oke, misalkan ini. Maaf. Nah. Oke, salah ya. Semoga ini benar, masih salah. Oke. Teman-teman kalau lupa password bisa cek di mana? Di database ya. MySQL database. Maaf, bukan yang ini. PHP MyAdmin. Oke. Di bagian user. Kita cek WP option. Nah, sudah diganti option value-nya dengan domain yang sudah aktif. WP user coba kita cek. Nah, usernya adalah Eka Faisatur Rohmah. Coba usernya adalah ini ya, bukan email. Passwordnya. Oke, ini masih salah. Error sandi yang Anda masukkan untuk pengguna Eka Faisatur Rohmah salah. Oke, solusinya adalah di MD5 decrypt. Encrypt. Oke. Ini ya, passwordnya adalah ini. Oke, sudah tampil seperti ini. Langsung kita kopas aja ke user pass. Nah, kita coba user login Eka Faisatur Rohimah. Copy, kemudian masuk ke sini sudah. Saya copy passwordnya. Semoga bisa ini. Nah, akhirnya bisa teman-teman. Oke, seperti itu caranya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan solusi terbaik. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.